Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom, saya mewakili Komisi Wanita mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Umas dan selamat Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya ucapkan selamat Natal untuk Komisi Umas dan juga selamat ulang tahun yang ke-23. Semoga semakin ditambah usia Komisi Umas, semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat Natal dan ulang tahun buat Komisi Umas yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Natal dan selamat ulang tahun buat Komisi Umas yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Umas yang sangat dikasihi Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-23 dan selamat menyambut Natal 2021. Walaupun Umas, tapi masih tetap berjiwa muda. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal. Dan lagi ulang tahun ini ya, yang ke-23. luar biasa. Komisi Umas Luar biasa, menjadi komisi yang semakin menjadi berkat buat generasi-generasi di Amin. bawahnya. Amin. Dan semakin luar biasa dipakai Tuhan. Sekali lagi, selamat Hari Natal dan selamat ulang tahun Komisi Umas. Tuhan memberkati semuanya. We love you. Shalom, haleluya. Selamat malam kita semua. Mari bersama-sama kita merayakan hari Natal pada malam hari ini. Mari ambil sikap hati yang sungguh datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, tahun-tahun kehidupan kami disertai oleh Tuhan, diberkati dan dilindungi, diberkati dengan sukacita, damai sejahtera. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh bersukacita karena kami boleh diberi kesempatan lagi merayakan akan kedatangan-Mu, kelahiran-Mu bagi dunia, bagi kehidupan kami yang menebus dosa-dosa kami. Terpuji nama-Mu, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mendatang mengagungkan Dia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita yang ada di rumah berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau memuji Dia, Tuhan yang datang bagi kita. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang katakan sekali lagi, Yesus datang, Yesus datang membawa keluar.
semua yang percaya. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Kau datang menebus dosa kami. Katakan bersama-sama, Yesus datang membawa kelimpahan. Kesembuhan datang bagi kita, membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Katakan haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semua kita yang ada di rumah angkat tangan dan suara katakan haleluya, 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 Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Lebih keras lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Tuhan, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita kaum Umas datang memuji memuliakan Tuhan karena anugerahnya yang besar melimpah bagi kita. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Di Bethlehem telah lahir juru selamat bagi kita. Amin. Katakan bersama-sama, di Bethlehem. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja damai. Katakan di Bethlehem. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia. Katakan siapa? Yesus putra Maria, dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya. Dengar malaikat, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Amin. Dia lahir bagi kita. Semua katakan bersama-sama. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja damai. Di Bethlehem telah lahir
Juru selamat manusia. Siapa namanya? Yesus Putra Maria. Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya. Dengar malaikat menyanyi, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya. Damai kekal, damai kekal bagi semua. Katakan sekali lagi, damai kekal, damai kekal, damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Semua suku-suku bangsa datang memuji Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi Rama. Glory, haleluya. Yang gembira, kita mau menyambut Dia yang lahir dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory, glory. Muliakan Tuhan, glory, haleluya, yang mulia. Muliakan, muliakan sekali lagi, muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan. Amen. Dia yang lahir bagi kita, untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Amin. Amin. Mari kita bergoyang bersama-sama, memuji menyembah Tuhan dengan hati yang gembira. Katakan bersama-sama, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah. Dia Raja, Dia Raja di atas. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia sobat-sobat kita, Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia
Dia Raja di atas. Mari bertepuk tangan di hadapannya, katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat. Sekali lagi, dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan selalu baik bagi kami. Engkau menjadi firman yang menguatkan kami. Amin. Biarlah hati kami tetap menikmati akan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang genap. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini mari sujud, mari sujud, dengar kidung malaikat malam muda, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Kau lahir bagi kami Tuhan. Katakan bersama-sama, malam kudus, malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar, terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang genap. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat. Mari sama-sama angkat penyembahan kita. Angkat tanganmu, katakan. Mari sujud, dengar kidung malaikat malam mulia, malam Kristus lahir, malam
kelahiran penebusannya bagi kita. Kidung malaikat malam mulia, malam Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia, malam mulia, malam mulia, malam mulia. Malam mulia. Kristus telah lahir bagi kami, dan firman Tuhan selalu menguatkan kami, memberikan kami iman untuk tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu. Taburkan di tanah hati kami yang subur, yang haus akan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, para umas yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati benih pemberitaan firman yang kami akan terima. Boleh menjadi panduan, pembimbing, nasihat, penghiburan bagi kami para umas khususnya. Urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan kami semakin bijaksana di dalam menjalani sisa umur kehidupan kami. Berbicaralah dalam urapan Roh Kudus, Engkau menolong hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para umas yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Natal Komisi Umas sekaligus ulang tahun Komisi Umas yang ke-23 tahun. Para umas yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu para senior yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan firman pada perayaan Natal dan ulang tahun Umas malam ini, transformasi keluarga. Transformasi keluarga. Atau kalau diterjemahkan sesuai dengan kata yang baku, perubahan bentuk atau perubahan dalam keluarga. Selama kita masih bernafas, Bapak Ibu sekalian, selalu ada kesempatan untuk kita mengalami transformasi, perubahan, diubahkan, pembaharuan. Selalu ada kesempatan untuk mengalami itu, khususnya dalam keluarga kita. Sekalipun usia sudah lanjut, sekalipun umur semakin bertambah, tetapi kesempatan untuk mengalami transformasi dalam keluarga, dalam rumah tangga, pembaruan itu bisa tetap terjadi. Jangan putus asa. Ayo terus berdoa, ayo terus meminta kepada Tuhan, supaya keluarga kita semakin hari semakin diperbarui, semakin hari semakin mengalami transformasi, menjadi keluarga, menjadi rumah tangga yang seperti Alkitab ajarkan, seperti yang Tuhan idamkan. Bapak Ibu sekalian, Alkitab katakan doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, jika dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Ayo para umas, para senior, Bapak Ibu sekalian, teruslah berdoa untuk pembaruan keluarga. Teruslah berdoa untuk pemulihan keluarga, perubahan ke arah yang lebih baik dalam keluarga kita. Mari kita baca suatu nats tentang adanya tanggung jawab setiap orang dalam keluarga. Orang tua,
anak, suami istri atau ayah ibu juga. Masing-masing kita harus tahu tanggung jawab dan peran kita. Nah, kita akan membaca nats utama dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan bacakan ayat ini. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Kata Tuhan, ya. Apa kata sindiran itu, kata Tuhan? Tentu yang menyindir Tuhan ini adalah orang-orang Israel. Orang Israel itu bilang begini, kata sindirannya adalah, ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dilatar belakangi dengan keluhan bangsa Israel yang merasa mereka dihukum Tuhan bukan karena kesalahan mereka. Mereka kurang terima, mereka tidak bisa menerima, sehingga mereka mengucapkan kata sindiran. Mereka merasa, kenapa orang tua kami yang berbuat salah, kami yang harus menanggungnya. Kenapa orang tua kami yang makan buah mentah, gigi kami yang menjadi ngilu? Tuhan tidak adil. Nah, sindiran ini disampaikan kepada Tuhan oleh bangsa Israel yang berada di tanah pembuangan. Mereka tidak terima Tuhan menghukum mereka. Mereka merasa tidak berbuat dosa. Yang berbuat dosa adalah nenek moyang mereka. Mereka menuduh seolah-olah Tuhan itu mengganjar, menghukum, mendidik secara serampangan. Maka lewat nats ini dan ayat-ayat seterusnya, Tuhan menjelaskan bagaimana penilaian Tuhan, bagaimana tindakan Tuhan terhadap orang-orang dalam keluarga yang berbuat salah atau berbuat dosa, serta dampaknya seperti apa. Pendek kata Bapak Ibu sekalian, tidak semua akibat dosa dari orang tua berupa hukuman dan ganjaran itu turun kepada anak-anaknya. Kira-kira ada penjelasan seperti itu di dalam ayat-ayat seterusnya dari keluhan atau sindiran bangsa Israel pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak semua dosa yang mendatangkan hukuman dan ganjaran yang dilakukan oleh orang tua itu turun kepada anak-anaknya atau anak-anak menanggung akibatnya. Tidak semua. Apalagi jika anak-anak itu hidup benar. Anak-anak itu tidak ikut tingkah laku orang tuanya. Maka akibat dosa yang mendatangkan hukuman atau ganjaran kepada orang tua, itu tidak otomatis anak ikut menanggungnya. Ini yang Tuhan jelaskan di pasal yang tadi kita baca ini dan ayat-ayat selanjutnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca setelah ibadah ini selesai, pasal 18 ini secara lengkap. Kalau generasi yang lebih muda atau anak-anak tidak hidup dalam tingkah laku serong, dalam tingkah laku berdosa seperti orang tuanya, maka Alkitab menyatakan bahwa anak itu tidak akan menerima hukuman. Anak itu tidak akan mendapat dosa atau kutuk keturunan, kecuali anak-anak itu mengikuti tingkah laku nenek moyangnya, mengikuti tingkah laku ibu bapaknya. Bapak Ibu sekalian, dosa orang tua itu juga sebenarnya bisa turun kepada anak-anaknya. Perbuatan buruk orang tua itu bisa berdampak kepada anak-anaknya. Jadi saya mengajak para umas mulai mengerti firman Tuhan lebih dalam. Bahwa yang pertama Tuhan itu
tidak serta-merta menurunkan hukuman kepada anak-anak akibat dosa orang tua. Yang kedua, anak-anak yang hidup benar tidak mengikuti tingkah laku orang tuanya, dia tidak akan mendapat hukuman yang sama. Atau dengan kata lain, dia tidak akan menanggung hukuman yang diterima oleh orang tuanya. Yang ketiga, perbuatan buruk orang tua yang mendatangkan hukuman, ganjaran, itu bisa turun kepada anak-anak jika anak-anak ikuti tingkah laku orang tua. Yang keempat, hukuman yang diterima oleh orang tua karena orang tuanya berbuat dosa, itu bisa berdampak pada generasi berikutnya, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit bahkan. Dampak itu adalah efek daripada perbuatan buruk yang mendatangkan dosa. Nah, kita harus renungkan pengajaran ini supaya kita mengalami bagaimana transformasi dalam keluarga kita bisa terjadi. Bagaimana pembaruan dalam keluarga kita bisa terjadi. Para umas yang dikasih oleh Tuhan, jika ada dalam keluarga Bapak Ibu, para umas yang dikasih oleh Tuhan, mengalami keadaan yang hampir sama atau sama dengan apa yang dikeluhkan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu sebagai orang tua yang sekarang usianya sudah 60 tahun ke atas lebih, sudah punya anak, menantu, bahkan cucu, mungkin cicit, merasa, kok kesalahanku turun kepada anak-anakku ya akibatnya. Kok kepada cucuku ya akibatnya. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau para umas menyadari itu kan ada dosa yang dilakukan di masa lalu. Lalu anak Bapak Ibu ikut menanggungnya. Bahkan cucu Bapak Ibu ikut menanggungnya. Ya bisa jadi anak Bapak Ibu ikuti tingkah laku Bapak Ibu dulu ketika belum sungguh-sungguh bertobat. Dan anak dari Bapak Ibu para umas melakukan tindakan yang buruk lalu ditiru oleh cucu Bapak Ibu. Sehingga cucu ikut juga menanggung akibat dari dosa orang tuanya. Namun Bapak Ibu sekalian, agar orang tua ketika dosanya diperhitungkan oleh Tuhan, jangan sampai turun kepada anak-anaknya, jangan sampai turun kepada cucu dan cicitnya, seperti yang dialami oleh keluarga Daud. Daud berbuat dosa, akibatnya turun kepada anaknya. Dan Salomo mengikuti tingkah laku Daud. Salah satunya adalah menikahi banyak perempuan. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Akibat dosa Daud, salah satunya adalah berzina dengan Batsyeba, itu ditanggung oleh anak cucu. Nah, kita tidak mengerti cara membereskannya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu para umas yang dikasih oleh Tuhan. Jika Anda merasa dosa saya kok turun kepada anak saya, dosa saya kok akibatnya ditanggung oleh anak saya bahkan oleh cucu saya, mari saya mengajak Bapak Ibu para umas yang dikasih oleh Tuhan, lakukan 3 hal. Agar terjadi transformasi dalam keluarga, agar terjadi perubahan dalam rumah tangga para umas yang dikasih oleh Tuhan, sampai kepada anak bahkan cucu cicit, maka lakukan yang pertama. Jika ada dosa Bapak Ibu mendatangkan hukuman, dan hukuman itu diterima juga, dialami juga oleh anak-anak dan cucu kita, dan itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka yang pertama, para umas yang dikasih oleh Tuhan, mari rendah hati, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun ini bukan cuma mengakui kesalahan secara rasional, secara logika. Ya sudah, saya ketika umur 50, saya menipu seseorang. Saya ketika umur 50, saya berzina. Ya sudah, saya tahu itu salah. Enggak cukup begitu. Harus betul-betul menyesali, mengakui, minta ampun sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, lalu menyampaikan kepada anak-anak yang mengalami akibat, yang ikut terdampak dari dosa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi para umas
Bapak Ibu harus minta ampun sungguh-sungguh. Minta ampun atas dosa masa lalu, minta ampun atas dosa saat masih muda, minta ampun atas dosa yang baru-baru dilakukan dalam beberapa bulan atau minggu ini. Supaya jangan terus anak-anak kita mengikuti tingkah laku kita dan juga mengalami hukuman yang sama. Jadi yang pertama setidaknya lakukan minta ampun. Para umas yang dikasih oleh Tuhan, saya juga bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah di masa lalu. Saya minta ampun. Jika ada yang Roh Kudus ingatkan, saya bereskan lagi. Jika itu belum dibereskan. Yang kedua, setelah minta ampun, minta kemurahan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan itu maksudnya apa? Minta supaya ganjaran atau hukuman akibat dosa yang Bapak Ibu lakukan ketika masih muda, ketika masih berusia sebelum usia emas, minta supaya ganjarannya, hukumannya jangan terlalu berat. Supaya jangan diperhitungkan Tuhan setimpal. Minta kemurahan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Jadi yang pertama minta ampun. Yang kedua merendahkan diri lebih rendah lagi. Minta kemurahan Tuhan. Ya, minta gerasi. Kalau orang terhukum, minta pengampunan setinggi-tingginya dari presiden. Minta gerasi dari presiden. Sehingga kesalahannya tidak lagi diperhitungkan dan dibawa ke pengadilan. Minta gerasi dari Tuhan. Minta, bisa. Presiden saja secara manusiawi hatinya bisa kok memberikan pengampunan dan kemurahan. Seharusnya di pengadilan dihukum, tapi karena presiden bermurah hati dan memandang berbagai aspek, maka orang yang terhukum itu bisa mendapat gerasi. Minta kemurahan Tuhan. Kalau misalnya perbuatan kita harus diganjar dengan 10 kilo, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kalau bisa 5 kilo saja Tuhan. Dan jangan sampai anak menantu cucu saya yang menanggungnya, cukup saya saja. Menangislah di bawah kaki Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Yang ketiga, yang pertama tadi, mengaku dosa. Bereskan sungguh-sungguh bukan hanya di akal, rasio, nalar, tapi dari hati menyesal. Yang kedua, minta kemurahan Tuhan. Yang ketiga, jalani hidup dalam takut akan Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Setelah para umas, Bapak Ibu minta ampun, sungguh-sungguh sudah minta ampun, dan minta kemurahan Tuhan, bahkan masuk dalam doa puasa, minta kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga adalah jalani sisa hidup ini dengan takut akan Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi menyimpan dosa. Jangan lagi mendukakan hati Tuhan. Dan jangan menyalahkan Tuhan. Jika akibat dosa masa lalu, hukumannya masih terasa sampai sekarang. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang. Jangan menyalahkan Tuhan. Ingat, Tuhan pemilik hidup kita. Dia mengatur hidup kita. Kapan dia harus mengganjar, menghukum. Kapan dia selesai mengganjar kita. Nah, respon kita ikut menentukan. Kalau para umas merasa sudah minta ampun, para umas sudah merasa minta belas kasihan, kemurahan Tuhan, tapi setelah itu hari-harinya masih melakukan dosa, melanggar firman Tuhan, masih menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak, menantu, ya itu namanya tidak bertobat. Atau sambil menjalani hari-hari sisa hidup, merasa sudah minta ampun, merasa sudah minta belas kasihan, tapi masih mengeluh, masih menyalahkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak setia beribadah, mengurangi jam doa, tidak lagi sungguh-sungguh. Nah, ini adalah pertobatan-pertobatan yang semu, dan ini justru akan memperpanjang ganjaran atau hukuman. Jadi para umat yang dikasih oleh Tuhan, agar mengalami transformasi dalam keluarga, perubahan dalam keluarga, pembaruan dalam keluarga sesuai dengan judul khotbah pada perayaan Natal Komisi Umas hari ini, dan dalam rangka ulang tahun Umas yang ke-23, maka transformasi keluarga, perubahan atau pembaruan keluarga itu bisa kita alami sekalipun usia semakin lanjut. Bahkan mungkin sudah ada yang merasa menjelang hari kematiannya sudah hampir tiba.
Masih ada kesempatan, minta ampun kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, grasi daripada Tuhan, sehingga dosa yang harus diganjar 10 kilo, jangan 10 kilo Tuhan, 5 kilo saja, kalau bisa 1 kilo saja. Kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, jalani hidup dalam takut akan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, ya, jangan mendukakan Tuhan lagi, jangan mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Saya percaya, niscaya, kalaupun akibat dosa itu masih harus ditanggung oleh para umas, tetapi para umas yang sudah sungguh-sungguh minta ampun dan minta kemurahan Tuhan, bisa menjalani hidup ini dengan sukacita, bisa menjalani hidup ini dengan tetap beriman teguh, sungguh kepada Tuhan, dan di masa senja, di masa usia emas ini, iman tetap bertumbuh. Ini pesan Tuhan pada ibadah perayaan Natal, Komisi Umas dan ulang tahun Umas yang ke-23. Saya tutup dengan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Para umas yang dikasih oleh Tuhan, kalau satu bangsa penduduknya bertobat, meninggalkan jalan hidup yang salah, maka Tuhan ampuni dan Tuhan bisa pulihkan. Saya meyakini terlebih lembaga yang terkecil dalam negara, yaitu keluarga atau rumah tangga. Kalau semua anggotanya dimulai dari orang tua, dari para umas yang telah menjadi orang tua yang sudah menjalani umur hidup lebih dari 60 tahun, bertobat, teladan diberikan oleh para umas kepada anak-anak, menantu dan cucu, saya percaya keluarga besar Anda akan diubahkan. Di usia senja, di usia menjelang hari-hari mendekat pulang ke rumah Bapa sekalipun, keluarga kita bisa dipulihkan. Anak-anak bisa dipulihkan. Kalau anak-anak mengalami kenyataan yang pahit karena tingkah laku orang tuanya dulu, anak-anak bisa mengalami masa-masa manis. Terlebih ketika orang tuanya masih ada, masih hidup. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku. Ingat ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, tidak berbuat dosa lagi, tinggalkan dosa. Maka kata Tuhan, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta, frase ini berkata, memulihkan negeri mereka. Memulihkan rumah tangga mereka. Memulihkan keluarga mereka. Memulihkan pernikahan Anda dan saya. Para umat yang dikasih oleh Tuhan, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoalah. Merendahkan diri, cari wajah Tuhan, minta ampun, minta kemurahan Tuhan. Dan tinggalkan jalan yang jahat, jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan menyalahkan Tuhan. Kalau ganjaran itu masih harus kita jalani akibat dosa. Tuhan tidak lagi memperhitungkan itu sebagai hukuman, tapi sebagai didikan yang membuat anak-anak, menantu cucu kita belajar dari kesalahan orang tuanya. Kita harus meyakini, bukan hanya negara, bukan hanya penduduk dalam satu negeri yang Tuhan dengar doanya, tetapi terlebih dalam satu komunitas kelompok yang lebih kecil, yaitu keluarga. Tuhan juga mau pulihkan. Mari kita berdoa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam rangka perayaan dan ibadah Natal serta ulang tahun Umas yang ke-23. Pemberitaan firman ini memberikan pengharapan. Di dalam Engkau ada pengampunan, di dalam Engkau ada kemurahan, di dalam Engkau ada kekuatan, keteguhan hati, menjalani hari-hari sisa hidup di masa usia emas ini. Biarlah Tuhan, orang tua, para umas ini, semakin hari imannya semakin teguh, semakin hari semakin jadi contoh, semakin hari semakin jadi teladan bagi anak-anak menantu cucu. Kalau anak menantu cucu belum juga berubah, biarlah para umas tidak mengeluh, tapi tetap memperkatakan perkataan-perkataan yang positif.
bahwa anak-anak menantu cucu pasti Tuhan ubahkan. Anak-anak menantu cucu pasti Tuhan lawat mereka. Mulai dari para umas, para orang tua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Para umas yang dikasih oleh Tuhan, terima lawatan Tuhan. Terima jamahan kuasa Tuhan. Keluargamu diubahkan, mengalami transformasi. Lihat dan bersaksilah Tuhan bekerja dalam keluargamu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Di akhir daripada ibadah perayaan Natal dan ulang tahun UMAS yang ke-23, hamba mintakan berkat daripadamu. Para umas yang dikasih oleh Tuhan, hendaklah engkau semakin berbuah lebat. Hendaklah engkau terus aktif dalam ibadah dan pelayanan. Dan jangan lupa berbuat baik, terutama kepada keluarga, kepada saudara seiman, dan kepada semua orang. Di masa usia yang bertambah, kadang kesehatan menurun, hatimu tetap damai. Di usia umur yang semakin bertambah, kadang kesehatan menurun, tetapi engkau tetap bisa jadi berkat. Bersamaan dengan usia yang semakin bertambah, kadang fisik semakin lemah, tapi rohmu menyala-nyala. Engkau semakin bertumbuh, tidak terpuruk. Sadari, Tuhan terus membimbing sampai putih rambutmu. Arahkan hatimu kepada Bapa yang baik, angkat kedua tanganmu. Para umat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang keselamatan yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Terimalah berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat atas jiwa kita, sejahtera, sukacita senantiasa, dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, juga persembahan kolekte dalam ibadah yang kami persembahkan, juga Tuhan berkenan menerima dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah UMAS pada hari ini. Haleluya, amin. Selamat Hari Natal dan selamat ulang tahun UMAS yang ke-23. Salam dari Ibu Gembala yang juga ikut menyaksikan ibadah kita lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati.